Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Baik teman-teman mahasiswa semuanya, kita sampai di pertemuan yang ke-6. Jadi di pertemuan ke-6 ini kita akan bahas masalah database relasional. Oke. Mungkin nanti kita hanya sebatas covernya saja ya di database relasional ini, karena setidaknya kita nanti berharap pahamlah bagaimana data itu dihubungkan antar satu data dengan data yang lain ketika dibutuhkan oleh seseorang atau oleh manajemen gitu ya. Baik, kita sapa dulu. Saya berharap semuanya dalam keadaan baik dan sehat, tentunya semangat juga. Baik, langsung kita bahas di database relasional. Oke, next. Database relasional itu kaitannya dengan bagaimana sebenarnya data yang kalau kita lihat di sebuah perusahaan itu kan buatannya luar biasa banyak ya. Banyak, besar, apalagi kalau terakumulasi sampai berpuluh-puluh tahun ya, berpuluh-puluh tahun, dan itu akan terus digunakan di periode-periode berikutnya. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana bisa menghubungkan atau memanggil ulang semua data yang sudah tersimpan sampai 5 tahun, puluhan tahun yang telah lalu gitu kan. Nah, di database relasional ini memahamkan kita bagaimana data itu dihubungkan baik antar periode waktu ataupun antar database yang disimpan di dalam memori yang berbeda. Baik, sebelumnya kita akan lihat dulu apa perbedaan dari file dan database. File itu adalah gabungan dari beberapa catatan yang saling berhubungan. Ya, database itu adalah gabungan dari file yang saling berhubungan. Jadi file itu berarti nanti per file yang disimpan nanti digabungkan menjadi sebuah database gitu ya. Nah, jenis file itu ada file utama dan file transaksi. File utama itu adalah konsepnya sama dengan yang ada di buku besar ya, dalam sistem informasi akuntansi manual. Ini bersifat permanen. Jadi data yang sudah kita input, yang kita jelaskan dari bukti transaksi, kemudian dicatat di jurnal, kemudian disimpan dalam buku besar. Nah, ini bersifat permanen, akan disimpan di sebuah memorial. Kemudian file-file ini akan digunakan ulang nantinya gitu kan, sehingga disimpan sementara secara permanen. Nah, kemudian ada file transaksi. Ini konsepnya sama dengan yang ada di jurnal, bahwa file transaksi di database ini gabungan dari file-file yang saling berhubungan dan dikoordinasi secara terpusat atau terintegrasi ya, Oke, jadi file-file dari banyaknya file yang disimpan kemungkinan dibutuhkan untuk memunculkan informasi tertentu kemudian dipanggil. Nah, itulah namanya database gitu ya. Database. Nah, kalau kita lihat database ini cakupannya lebih luas, jadi kumpulan dari file itu. Nah, contoh ini file dan database dari piutang. Database berarti ini kumpulan semua file yang ada kaitannya dengan piutang, baik itu file pelanggan, file penjualan, dan file persediaan. Nah, nanti di setiap file ini nanti ada file-file lagi di dalamnya. Contoh di file pelanggan ini ada catatan pelanggan 1, pelanggan 2, pelanggan 3, mungkin sampai juga ratusan atau ribuan pelanggan gitu kan. Nah, semuanya ada file profilnya. Nah, contoh di dalamnya lagi, di catatan pelanggan ini tentunya ada banyak informasi juga yang ada di dalamnya. Nah, ini kaitannya dengan field. Jadi di catatan, contoh ya, di catatan pelanggan 2 ada field 1, field 2. Field 1 ini kaitannya dengan nomor pelanggan. Ini misalkan diurutkan berdasarkan dia masuk bergabung menjadi pelanggan nomor 1, 2, 3. Nah, ini ternyata pelanggan nomor 2 gitu kan. Kemudian ada nama pelanggannya. Namanya siapa? Misalkan Toko Maju Jaya misalkan ya. Kemudian ada field 3, ada alamatnya di mana ya. Alamatnya di mana? Di Kartosuro misalkan.
Nah, kemudian field 4 kota, field 5 negara bagian atau kode posnya atau informasi yang lain. Nah, field ini nanti akan digabungkan kemudian dijadikan satu menjadi catatan pelanggan gitu ya. Jadi semua informasi kaitannya dengan field yang digabungkan jadi file kemudian bergabung jadi satu namanya database ya. Jadi ukurannya lebih besar kalau database itu. Nanti ada big database. Nah, sistem database ya. Dalam database ini ada dilihat dalam dua pandangan. Yang pertama secara logical view, berarti secara pandangan logisnya, nalarnya, atau fisiknya, physical view, pandangan fisiknya. Nah, secara logikalnya ini katanya dengan bagaimana file itu berhubungan dengan user secara konseptual. Ini user ini mengorganisasikan, melihat dan memahami hubungan antar data. Jadi dia nggak akan memandang disimpan di mana, tapi bagaimana file-file itu bisa dihubungkan. File-file ini antar satu dengan yang lain itu bisa dihubungkan, bisa menjadi sebuah informasi yang berguna. Atau dilihat dari database itu secara fisiknya, pandangan fisiknya. Ini katanya dengan bagaimana dan di mana secara fisik data itu akan ditata, disimpan, apakah di dalam disket, flash disk, CD atau media yang lain gitu kan. Ya, kalau kita bayangkan saja misalkan data nggak jauh-jauh lah yang sering kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari ya, Facebook aja. Misalkan dalam satu kota itu ada berapa akun Facebook yang digunakan, itu masih dalam satu kota. Misalkan kita hitung jumlah penduduknya sampai jutaan ya, 1 juta misalkan. Nah 1 juta itu semuanya punya akun Facebook. Nah berapa data yang disimpan? Kalau itu luasnya sampai wilayah provinsi, negara atau bahkan dunia, berapa ratus juta atau triliun data yang disimpan. Nah ini menggambarkan bagaimana database itu bisa dipanggil, dihubungkan, kemudian kita search, dia langsung muncul gitu kan. Nah luar biasa berarti sistem database yang ada di Facebook gitu kan. Nah, itu contoh fisiknya aja ya. Nah di mana disimpannya? Tentunya di Facebook dia punya storage sendiri yang lebih besar sekali gitu ya. Nah sama halnya dengan ketika database itu kita terapkan di perusahaan atau keuangan. Nah ini contohnya, nalarnya adalah antara fisik dan logical. Contoh laporan kredit, ada customer number, ada credit limit, ada balance. Ini secara logical view-nya. Jadi ini berhubungan antara laporan report kreditnya, kemudian laporan keuangan per bulannya, ada customer names, address, balance, digabungkan menjadi data ya, menjadi data berarti ada informasi yang bisa digabungkan, kemudian dipanggil, disajikan, dipanggil ulang menjadi sebuah data. Apakah itu customer number, customer name, address, credit limit, balance. Informasi-informasi ini dipanggil dari file-file data yang disimpan di sini. Nah, secara physical view ini hanya menggambarkan bagaimana semua data ini di sini ya, itu disimpan dalam sebuah store and disk yang besar di sini. Ya. Jadi secara fisik ini disebut physical view atau secara logical berhubungan disebut dengan logical view. Itu ya. Jadi nanti ada dua pandangan, file dan database itu nanti. Nah, atau contoh ini kalau di dalam bukunya Marshall masih belum di translate ya. Jadi ada database di sini yang disimpan dalam sebuah store. Kemudian ada operating system, ada sistem yang mengelolanya. Ketika kita perintahkan untuk menginformasikan atau memanggil nomor pelanggan sekian misalkan, dia langsung muncul. Pakai sistem di sini namanya DBMS, Database Management System.
DBMS ya. Nah, kemudian karena ada perintah di sini muncul di sini secara logical view-nya. Di sini ada nama, kemudian jumlah, hari telat, misal telat bayar. Ini past due account. Bagaimana bintang jatuh temponya telat sampai berapa hari di sini. Kemudian ada logical view yang lain, contoh penjualan, informasi penjualan di bulan Oktober per wilayah by region. Ada wilayah apa, misalkan barat, tengah, atau misalkan ini diibaratkan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, berapa persennya dari total ini. Nah, ini bisa dipanggil dengan DBMS ini, dengan database management system, dengan aplikasi ini. Nah, tentunya file-file itu akan disimpan secara physical view di sini. Itu ya, logikalnya seperti ini. Nah, ini hanya gambaran kilasnya. Nah, kemudian kalau kita melihat lagi database system, ya, prosesnya masih sama seperti yang dijelaskan di awal, bahwa ada proses input, proses, kemudian ada saving, kemudian ada output di sini. Jadi tidak mungkin file itu akan datang sendiri. Pasti kita akan inputkan. Apakah itu input secara manual kita ketik, kemudian input kita transfer dari flash disk, misalkan, atau kiriman dari email, atau misalkan drive yang lain misalkan ya. Nah, nanti akan diproses. Kemudian bisa jadi ditambahkan, dikurangkan, dihapus, disimpan ya, termasuk proses. Kemudian akan dilakukan output. Dari proses itu ada outputnya. Nah, di dalam semua aktivitas ini ada controllingnya, ada pengendaliannya. Nah, dari proses ini tentunya database ini juga dibantu dengan database management system. Ada memanipulasi dan mengakses data. Nah, di bagian-bagian dari DBMS ini nanti ada istilah skema, kemudian ada istilah kamus data, skema data, kemudian ada bahasa-bahasa yang digunakan dalam sebuah data, dan ada orang yang mengelola, administrator namanya. Nah, di dalam skema nanti kita akan bahas. Ada kita lihat skemanya, dilihat dari level eksternalnya, kemudian ada secara konseptual ataupun internal. Di kamus datanya ada all information about database. Semua informasi itu bagaimana database itu nanti akan diartikan. Diartikan itu artinya kalau ada sistem yang memanggil, ya, membutuhkan, berarti mereka akan dengan sendirinya terpanggil, dia keluar gitu kan. Kalau nanti ada istilah menghubungkan antar file ya, ada file, ada kunci-kunci, query key, ya, primary key, ya, kemudian ada beberapa kunci yang bisa dihubungkan di sana. Kemudian ada language, ini bahasa-bahasa yang digunakan untuk memanggil file-file yang sudah disimpan. Kemudian ada administrator yang kaitannya dengan mengembangkan, kemudian membuat sistem dan mengolah semua data yang ada di database ini. Nah, skema data itu artinya adalah deskripsi elemen-elemen data dalam database. Ini hubungan di antara mereka serta model logika yang digunakan untuk mengelola dan menjelaskan data. Skemanya seperti apa? Dan skema tingkat eksternal, ini sekumpulan pandangan logis pemakai individual mengenai bagian dari database itu seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian ada skema tingkat konseptual. Ini pandangan seluruh database itu pada tingkat organisasi. Di dalam skema ini elemen-elemen data dan hubungan antara elemen ini didaftarkan, sambungkan secara konseptual ya. Kemudian skema tingkat internal, tampilan tingkat rendah dari database. Skema internal ini mendeskripsikan rincian mengenai penyimpanan datanya seperti apa. Ya, file-filenya itu
disimpan itu secara fisiknya, kemudian kekuatan misalkan, kemudian strukturnya seperti apa di dalamnya, apa saja yang dimuat, itu secara internalnya seperti itu. Ini fungsinya adalah mendeskripsikan struktur secara logis, secara konsep logis ya. Secara logisnya seperti apa gitu ya. Ada 3 tingkatan atau level ini. Ini bahasa skema data. Nah, contohnya ini tadi ada level internal level, berarti kaitannya dengan detail dari file itu sendiri. Kemudian ada conceptual level, ini berarti bagaimana setiap file itu dihubungkan. Kemudian ada file-file yang bisa dikaitkan antar misalkan inventory, sales, customer, cash receipt, ini penjualan kredit ya, penjualan kredit. Siklus penjualan kredit berarti ada beberapa file yang harus dihubungkan. Contoh persediaan, karena ada penjualan berarti ada persediaan yang dikeluarkan. Kemudian ada customer, pelanggan. Kalau dia penjualan kredit berarti ada piutang yang nanti akan berkurang di nama pelanggan ini. Atau ada pembayaran piutang cash, penerimaan cashnya. Nah, ini akan sangat atau saling berkaitan ya. Ini secara konseptual atau secara external level. External level ini berarti nanti informasi yang sudah dikelola oleh DBMS kemudian membuat atau menghasilkan laporan informasi. Ini misalkan schemes dari user A. Ini user A membutuhkan data misalkan jumlah penjualan per wilayah di sini atau jumlah penjualan per tahun misalkan di sini atau per pelanggan di sini misalkan. Nah, dari informasi yang diminta di sini ini akan muncul langsung. Berarti ini adalah external levelnya. Ya. Nah, kemudian selain ada skema, ada kamus data. Ini merupakan salah satu komponen kunci dari DBMS yang mencakup seluruh informasi mengenai struktur database. Jadi ada kunci-kunci yang akan dikaitkan dengan file-file yang lain. Kemudian ada bahasa DBMS, merupakan sekelompok perintah yang digunakan untuk menjalankan fungsi menciptakan, mengubah, dan mempertanyakan database. Jadi perintah tadi yang saya katakan untuk memanggil data penjualan per wilayah. Nah, itu pakai sistem DBMS ini. Pak, kita akan belajar itu tidak? Nah, kemungkinan tidak ya, karena itu nanti lebih ke teknis sistem di komputerisasinya ya. Nah, kita ke sistem informasi akuntansinya secara umumnya dulu ya. Kemudian terdapat 3 bahasa di dalam DBMS ini, ada bahasa DDL, kemudian DML atau DQL. Nah, secara teknisnya saya juga belum paham begitu paham ya tentang bahasa-bahasa sistem seperti ini. Tapi setidaknya kita ya pernah tahu lah ada DDL, DML, dan DQL. Nah, dulu Bapak pernah belajar di SQL. Gitu. Lanjut next. Kemudian database relasional. Nah, konsep-konsep di database relasional ini kita lihat database management system ini dikarakterisasikan ya, atau digambarkan dalam bentuk suatu model logis data. DBMS kaitannya dengan sistem tadi digambarkan dalam bentuk suatu model logis. Logis berarti cara logisnya, bukan fisiknya, secara logis berkaitannya ya. Kemudian database relasional ini menggunakan model data relasional. Model relasional data itu isi dari suatu database yang atau semua file yang disimpan di database dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan. Nah, setiap baris dalam sebuah tabel itu disebut tuple, berisi data mengenai
keberadaan spesifik jenis entitas tertentu. Jadi data-data tadi kalau di bahasa DBMS dikaitkan antar data. Nanti kalau di bahasa SQL nanti ada dikaitkan ya, direlasionalkan namanya. Nanti misalkan data penjualan, nah ini kebetulan saya nggak sampaikan ya, nggak saya gambarkan. Nanti misalkan ada data penjualan per tanggal, pelanggan A tanggal sekian, jumlah sekian, nama barang, bla 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 bla. Kemudian ada data per pelanggan, piutang, bla 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 bla. Kemudian ada penerimaan piutang. Nah, dikaitkan. Misalkan dikaitkan ada sistem yang digunakan atau diminta untuk mengambil informasi rasio pembayaran piutang, keterbayaran piutang berapa per bulan ini misalkan. Nah, nanti akan dikaitkan per pelanggan informasinya, kemudian dalam 1 bulan itu berapa jumlah piutangnya muncul dari file yang lain, kemudian tanggal bayarnya atau berapa kali atau jumlah bayarnya berapa, itu nanti dari file yang lain juga akan digabungkan kemudian nanti akan dihitung persentasenya. Nah, ketemunya nanti rasio berapa persennya misalkan ya. Nah, itu perintah di dalam DBMS, Database Management System. Itu. Next. Nah, jenis-jenis atribut yang ada di database itu ada namanya origin key, kunci luar. Sebelum ini ada kunci utama dulu ya. Primary key namanya, atribut atau kombinasi dari beberapa atribut yang secara unik ini mengidentifikasi baris tertentu dalam sebuah tabel. Contoh tabel penjualan. Primary key-nya adalah nama kalau penjualan berarti nama pelanggan ya nanti. Nama pelanggan ABCD, misalkan itu primary key-nya. Di sini ada kunci luar origin key-nya. Atribut yang muncul dalam satu tabel yang juga merupakan kunci utama dalam tabel. Karena tadi di sebelah ada primary key-nya adalah nama pelanggan, di kunci luarnya origin key-nya misalkan nomor pelanggan. Nah, kalau nanti nama itu bisa mungkin ada banyak nama, bisa jadi nanti keliru ketika dipanggil secara sistem ya. Nah, ternyata di sini ada lagi origin key-nya yang mendukung primary key, pakai nomor pelanggan. Kalau nomor pelanggan saya yakin tidak akan sama dengan pelanggan yang lain karena berurutan, tidak ada nomor yang ganda gitu ya. Nah, bukan merupakan kunci baik kunci utama maupun kunci luar di dalam tabel yang menyimpan informasi penting mengenai entitasnya. Atau nanti ada di luar kunci ini misalkan, tapi yang biasa dipakai ini ya, yang jadi kunci untuk menghubungkan antara file yang satu dengan yang lain, ini pakai dua nih, primary key dan kunci origin key. Persyaratan dasar dari model data relasional. Yang pertama, setiap kolom dalam sebuah baris harus berlainan nilainya. Setiap kolom dalam sebuah baris itu harus berlainan nilainya, tidak boleh sama. Biar ada pembeda saat ada panggilan atau digali ulang ya. Primary key ini tidak boleh bernilai 0, tidak boleh kosong, harus ada nama, apakah itu numerik atau alfanumerik atau alfabetik ya. Kemudian ada origin key ini jika tidak bernilai 0 harus memiliki yang nilai sesuai dengan nilai kunci utama dihubungkan yang lain. Seluruh atribut yang bukan merupakan kunci utama ataupun kunci luar dalam sebuah tabel harus mendeskripsikan objek yang diidentifikasi oleh kunci utamanya. Oke, next aja nanti. Ini nanti
kalau saudara ada mata kuliah untuk praktek di sistem aplikasi sistem informasi, nanti ada ya, belajar untuk membuat database nanti. Kemudian ada 2 pendekatan dalam desain database. Yang pertama adalah pendekatan normalisasi dan pendekatan model data semantik. Nah, pendekatan data normalisasi itu adalah semua data pada awalnya disimpan dalam satu tabel besar, kemudian diikuti sejumlah peraturan untuk memisahkan tabel awal menjadi serangkaian tabel yang dinormalisasi agar terbebas dari anomali pembaruan, penyisipan, dan penghapusan. Tidak ada normalisasi sehingga tidak ada perubahan, tidak ada pembaruan atau penyisipan ataupun penghapusan. Ini dalam bentuk file besar atau tabel besar. Nah, sedangkan yang di pembuatan model data semantik itu dalam pendekatan ini desainer database ini menggunakan pengetahuannya mengenai proses bisnis yang biasanya berlangsung dan kebutuhan informasi yang berhubungan dengan proses transaksi, membuat gambar grafis yang seharusnya memasukkan dalam database pakai model semantik ya, Next. Pengaruh sistem database. Kaitannya dengan database yang kita pelajari ada beberapa yang mempengaruhi, yang berpengaruh. Yang pertama, dengan database ini bisa mempengaruhi sifat dasar akuntansi. Mulai ditinggalkannya modal pembukuan berpasangan atau double entry. Jadi secara fisik yang kita pelajari di pengantar akuntansi, masukkan jurnal pakai double entry ya, berpasangan, debit kredit terus, ini bisa jadi ditinggalkan. Kenapa? Karena sudah ada sistem komputerisasi. Jadi sistem database ini lebih menekankan file data komputerisasi yang bisa dipanggil otomatis dengan sistem. Itu ya. Jadi bisa jadi nanti karena ketidakefisienan dan keefektifan, kemudian data yang secara manual pakai double entry ini ditinggalkan. Yang kedua, sistem database ini dapat mengubah sifat pelaporan eksternalnya. Kalau di awal hanya melaporkan laporan keuangan secara umum, ada neraca, laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan modal, CALK, kemudian laporan komparatif dan sebagainya ya. Nah, nanti semua laporan yang diinginkan dengan DBMS itu bisa jadi disampaikan, digali dengan sistem yang ada gitu kan. Yang jelas semua file yang tersimpan itu bisa dipanggil ulang, tidak rusak. Nah, yang ketiga, pengaruh yang paling signifikan itu adalah dalam hal cara informasi akuntansi akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Seorang akuntan akan melihat dasar untuk pengambilan keputusan itu apa. Nah, kemudian mereka akan mengambil informasi itu dengan sistem yang kita paham dengan komputerisasi itu tidak sangat ribet, tinggal kita ketikkan, kita perintahkan, langsung dicari informasi itu. Nah, kecepatan mencari dan kelambatan itu tergantung dengan fasilitasnya ya. Dengan besar kecilnya data, kemudian dengan fasilitas secara fisiknya. Atau ya kita lihatlah kalau komputer itu dia kecepatannya seperti apa, speknya kan. Nah, itu. Nah, kemudian yang keempat, pengaruhnya adalah sistem database relasional ini menyediakan kemampuan untuk mengintegrasikan data keuangan dan operasional. Kalau di SIA nanti lebih cenderung ke bagian laporan keuangan, tapi dengan DBMS ini bisa menggabungkan semua informasi baik keuangan atau operasional. Atau bisa jadi nanti dikaitkan dengan data kebijakan, kepatuhan dan lain sebagainya. Ya. Jadi bisa digabungkan dengan ini. Yang kelima, sistem database
meningkatkan penggunaan dan nilai informasi akuntansi dalam pembuatan keputusan yang taktis dan strategis. Tentunya dengan bantuan adanya DBMS, database, kemudian ada administrator yang mengelola. Ini juga nanti tergantung dengan administrator ya. Kalau administratornya dia canggih, lihai, saya yakin untuk mengkoordinasikan file satu dengan yang lain, kemudian mengelola sistemnya juga berpengaruh untuk menyajikan informasi yang sangat berguna bagi pengambilan keputusan yang taktis dan strategis. Seperti itu. Jadi DBMS ini sampai sekarang terus dikembangkan ya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dari dunia bisnis. Nah, ini peluangnya masih sangat banyak di sistem informasi akuntansi, tentunya di secara sistem database DBMS atau sistem DBMS ini. Seperti itu. Lebih dalamnya nanti kita banyak belajar dengan atau mencari referensi dari bacaan-bacaan yang lain. Seperti itu. Terima kasih untuk pengantar. Kita nanti lanjutkan di diskusi Zoom ya. Terima kasih, saya Chris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.